Puluhan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan dan kelangkaan minyak goreng yang terjadi belakangan ini. Dalam aksi massa menuntut Menteri Perdagangan dicopot dari jabatannya. Massa juga terlibat bentrok dengan petugas kepolisian yang bertugas. Mengenakan baju serba hitam, puluhan orang mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia atau HMI Cawang Malang langsung menutup pintu masuk komplek gedung DPRD Kota Malang. Maksa berniat masuk menemui Ketua DPRD, akan tetapi mendapat haluan dari aparat keamanan yang membentuk pagar betis. Tidak mendapatkan respon positif untuk menyampaikan tuntutan penolakan kenaikan harga minyak goreng dan bahan kebutuhan pokok lainnya, memaksa massa untuk membakar ban bekas. Semprotan aparat pemadam kebakaran ke titik api memicu kemarahan massa dan sempat terjadi kericuan dengan aparat keamanan. Meski pada akhirnya dibiarkan membakar sebuah ban bekas. Aksi mahasiswa ini merupakan bentuk keprihatinan mereka atas mahalnya dan langkanya minyak goreng di pasaran. Mahasiswa mendesak agar Menteri Perdagangan dicopot dari jabatannya karena membuat kebijakan yang meresahkan masyarakat. Massa juga mengkritisi pembagian dana pokir di DPRD Kota Malang. Massa mendesak agar pembagian dana pokir DPRD Kota Malang harus transparan. Ada dua tuntutan yang kita bawa. Yang pertama itu copot Menteri Perdagangan, dan yang kedua itu transparansi dana pokir DPRD Kota Malang. Ya. Mas, copot Menteri Perdagangan apa aja? Karena apa aja? Yang menjadi latar belakang mencopot perdagangan ada dua. Yang pertama yaitu terkait dengan harga eceran tertinggi, dan yang kedua itu terkait dengan sisi lain dua orang ibu yang meninggal di Kalimantan. Itu yang kita sorot, yang kita ambil sebagai tuntutan. Tadi juga sempat bersih tegang. Alasannya apa, Mas? Kenapa? Sempat bersih tegang dengan pihak keamanan. Alasannya apa, Mas? Sebenarnya itu cuma buat merespon pimpinan-pimpinan DPR buat keluar audiens sama kita. Itu aja sih. Tadi sempat ada 3 angkutan hewan yang datang, itu kenapa nggak diterima? Itu alumni hanya kita. Jadi kita sengaja diadu domba sama mereka, mendatangkan alumni supaya kita sesama HMI saja yang bertabrakan. Simon Alfredo melaporkan. Meski lampu di Kampung Heritage Kayu Tangan sudah mulai dinyalakan, namun sejauh ini pengunjung Kayu Tangan Heritage masih dibatasi. Keramaian di Kayu Tangan Heritage masih menunggu izin dari Wali Kota Malang. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Malang, bahwa meski lampu di Kampung Kayu Tangan Heritage sudah mulai dinyalakan, namun aktivitas atau pengunjung di Kayu Tangan Heritage masih dibatasi. Ditambahkan bahwa untuk aktivitas di Kayu Tangan Heritage masih menunggu izin dari Wali Kota Malang. Dinas Pariwisata masih meminta izin akan diselenggarakan kegiatan di Kayu Tangan Heritage. Nota dinas sudah disiapkan di Sporapar, tinggal menunggu petunjuk dari Wali Kota. Lampu hias di Kayu Tangan Heritage dinyalakan untuk menarik minat wisatawan ke Kota Malang. Dinyalakannya lampu hias di Kayu Tangan Heritage tidak lepas dari pengendalian kasus COVID-19 yang sudah menunjukkan tren penurunan. Sementara salah satu tantangan untuk penyelenggaraan kegiatan selama pandemi COVID-19 di Kayu Tangan Heritage yakni kerumunan. Untuk itu, pihak Disporapar akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk meminta masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan, sekaligus menata parkir di kawasan Kampung Heritage Kayu Tangan. Dengan animo masyarakat yang meningkat, diharapkan dapat mendorong perputaran perekonomian di Kota Malang. Lampu sudah menyala ya, tapi kan kewenangan dari LH. Kemarin saya sudah disampaikan oleh Pak Wahyu bahwa lampu sudah dinyalakan. Ini saya belum matur, udah ditinggal Pak Wali. Tadi mau matur beliau. Tapi nota dinas sudah kita buat untuk event di Kayu Tangan, petunjuk Pak Wali seperti apa. Pengaturan kerumunan ini Bu, ini kan jadi masalah ya? Yang berat itu memang Mas, karena kita kan ruang terbuka toh. Tapi bagaimanapun juga kondisinya memang kita harus nggak bosan-bosan menekankan pada masyarakat agar mereka boleh melihat pertunjukan, boleh hadir di Kayu Tangan, tapi kerumunan ini harus dihindari ya, karena itu sumber sebetulnya ya. Penataannya sementara masih di 4 titik itu, karena kita menunggu juga colokan itu yang nyiapin kan DLH bukan kita. Ya nanti kalau zona 1, zona 2, zona 3, Pak, zona 3 selesai, maka colokan itu menyesuaikan, sehingga di sana akan ada 8 titik rencananya begitu. Simon Alfredo melaporkan. Sebanyak 4 ton lebih minyak goreng curah bersubsidi disalurkan DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima APKLI Kota Batu yang kerjasama dengan Disperinda Kota Batu. Penyaluran minyak goreng bersubsidi ini untuk membantu keberlangsungan usaha para pedagang kaki lima akibat naiknya harga minyak goreng. Penyaluran minyak goreng ini mendapatkan pengamanan dari jajaran Polres Batu.
Beginilah yang terlihat di depan kantor sekretariat DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia atau APKLI Kota Batu, Jalan Kapten Ibnu Sisir Kota Batu. Para pedagang sudah ramai sejak pukul 9 pagi menunggu kedatangan truk tangki yang membawa minyak goreng bersubsidi. Penyaluran minyak goreng curah bersubsidi bagi pedagang kaki lima ini disambut positif ratusan pedagang karena akan sangat membantu untuk keberlangsungan usaha mereka yang sempat terkendala akibat sulitnya minyak di pasaran, serta sekarang harga minyak goreng yang mengalami kenaikan. Pada kegiatan penyaluran minyak goreng bersubsidi ini mendapatkan pengamanan dari jajaran Polres Batu yang dipimpin oleh Kabak Ops Polres Batu Kompol Novian Widiantoro beserta jajaran dan Satgas COVID-19 untuk memastikan penerapan protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung. Untuk harga minyak goreng curah per liter dipatok Rp14.400 dan Rp15.500 per kilogramnya. Menurut salah seorang pedagang kaki lima memberikan apresiasi dan terima kasih kepada DPD APKLI dan Disperindak yang sudah mengadakan kegiatan penyaluran minyak goreng curah bersubsidi karena sangat membantu keberlangsungan usaha para PKL akibat naiknya harga minyak goreng dan berharap program ini bisa berkelanjutan. Di lokasi terlihat animo warga masyarakat begitu besar sehingga harus rela mengantri untuk mendapatkan minyak goreng bersubsidi. Sementara itu, untuk memastikan protokol kesehatan tetap dipatuhi, petugas kepolisian menghimbau warga untuk tetap menjaga jarak dan juga petugas pun memberikan masker kepada warga masyarakat yang sedang mengantri minyak goreng. Kalau saya sebagai pelaku usaha kecil ini sangat-sangat membantu sekali. Karena apa? Dari segi minyak yang sangat tinggi dan langka ini, pelaku usaha kecil ini terbantu dengan adanya minyak bersubsidi ini. Kalau bisa dari pelaku usaha saya atau kelompok saya itu Pada umumnya PKL bisa berkesinambungan, bisa dilanjutkan gitu sampai harga minyak stabil gitu. Pak, selama harga minyak mahal kemarin gimana untuk usaha, Pak? Waduh, keuntungannya menipis. Jadi menipis juga, pembelinya juga merosot karena usahanya kan belum jalan maksimal akibat pandemi. Untuk saat ini mendapat berapa liter, Pak, per anggota? Anggota saya semuanya 18 kilo. 18 per orang? Per orang. Per orang 18 kilo 18 kilo. Dan ini sangat membantu bisa untuk sampai 18 kilo. Berapa hari? Berapa minggu? Kira-kira 10 hari. 10 hari untuk jualan, Pak, ya? Untuk jualan. Untuk selebihnya gimana kalau nggak ada lagi bantuan? Gini ya, kita cari yang ada aja dulu. Yang penting usaha kita terus jalan. Maksudnya nggak terhenti, Pak, ya? Iya. Yang penting katanya ini ada lagi. Jadi nanti biar anggota saya, biar saya koordinir lagi, biar dapat minyak subsidi. Kalau ini DPD APKLI ini sangat membantu ya. Dari segi minyak goreng ini. Kan ini baru. Baru dan ini sangat membantu. Dan berkoordinasi dengan pemerintah dan bisa menyalurkan pemerintah untuk mensubsidi rakyat. Harapan saya dari pelaku usaha di Kota Batu ini mudah-mudahan ini bisa berjalan terus karena ini sangat menguntungkan bagi membantu, pelaku usaha. Pak, ya? Membantu. Sangat membantu, meringankan beban lah. Yohan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Bang Raya. Berkurangnya stok sayuran dari petani di pasaran berdampak pada naiknya harga jual sayuran di Pasar Mantung, Kabupaten Malang. Sayuran ini sebagian besar didatangkan dari petani lokal di Malang Raya dan harga diperkirakan akan stabil sampai dengan minggu pertama Ramadan. Volume sayuran yang masuk ke Pasar Mantung sudah mengalami penurunan dan tidak sebanyak beberapa bulan sebelumnya, sehingga berdampak pada naiknya harga sebagian besar komoditi sayur. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh faktor cuaca dan peningkatan permintaan sehingga harga jual sebagian besar sayuran mengalami kenaikan. Beberapa jenis sayuran yang mengalami peningkatan diantaranya kubis yang dijual di kisaran harga Rp2.500 per kilogram dan cabai merah besar Rp38 ribuan, cabai rawit Rp60 ribuan, bawang pre Rp10.000 per kilogram, dan masih banyak lainnya yang mengalami kenaikan harga. Menurut salah seorang petani sekaligus penjual menjelaskan, dengan naiknya harga sayuran disambut gembira para petani karena ada harapan untuk bisa menutupi biaya pengeluaran yang semakin tinggi. Di lokasi aktivitas pedagang dan pembeli terlihat ramai sejak pagi, antrian kendaraan pengangkut sayuran memenuhi area pasar.
Tidak hanya itu, petani dengan menggunakan sepeda motor masuk ke pasar dengan membawa berbagai jenis sayuran. Diperkirakan harga akan relatif stabil sampai dengan memasuki minggu pertama atau sampai pertengahan puasa. Gimana untuk harga saat ini? Alhamdulillah semua naik. Naik, Pak? Naik semua. Sejak kapan naiknya? Sejak 3 hari. 3 hari yang lalu. Berapa persen Pak kenaikannya, Pak? Kenaikannya sekitar 25%. 20%. Apa aja yang naik, Pak, rata-rata nih? Semuanya. Lombok, Wiswan, Robrek. Contohnya Lombok sekarang berapa? Lombok sekarang cabai merah-merah itu sekarang sudah sampai 37. Oh, 37. Kemarin masih 30-an ya? 28, 30. Yang kecil? Yang kecil 70. Wih, itu 70 sekarang ya? Terus apa lagi, Pak? Base mulai dari 1.500 sekarang sudah 2.500. 500, Pak ya. Tapi ini kelihatannya naik terus, Pak ya? Insya Allah. Sampai- stoknya agak kurang. Oh, sampai awal puasa paling banyak. Insya Allah sampai puasa dapat 15 hari. Insya Allah tetap anu, Pak ya. Pak, stoknya kelihatan masih banyak nih, Pak. Yang dari sini itu tidak ada yang dirawat. Sudah kelamaan murah. Sudah kelamaan murah. Terus ini stok-stok dari mana ini yang banyak ini? Ya kebanyakan ya dari sini tapi tidak begitu banyak gitu. Oh, tidak begitu banyak, Pak ya? Dari luar gimana? Dari luar sekarang? Dari luar ya datang tapi tidak begitu banyak. Tidak banyak, Pak ya? Barangnya sudah agak berkurang. Kenapa? Barangnya sudah agak berkurang. Oh, agak berkurang. Jadi tetap ya, Pak, dekat-dekat sampai awal puasa dapat 1 mingguan harga masih lumayan, Pak ya? Stabil. Masih stabil, Pak ya? Oke. Iwan Dikmawan melaporkan. Akibat semakin besarnya biaya operasional untuk bertani sayuran dan tidak sebanding dengan harga jual panen, petani di Karangploso Kabupaten Malang beralih dari bertani sayuran ke tanaman jeruk. Beratnya biaya operasional ini terutama untuk kebutuhan beli pupuk dan juga obat-obatan. Seringnya harga jual sayuran turun pada saat petani panen sehingga hasil panen tidak bisa menutupi biaya pengeluaran. Petani sering mengalami kerugian. Kerugian yang tidak sedikit sering dialami oleh banyak petani sayuran karena harga jual panen yang sering kali murah sehingga petani merugi. Untuk menghindari kerugian yang sering dialami, akhirnya petani melakukan pergantian dari bertani sayuran ke bertani buah-buahan. Seperti yang terlihat di lahan pertanian di pinggir jalan Desa Bocek Karangploso. Petani mengubah dari bertani sayuran, petani beralih ke tanaman jeruk di lahan seluas 1 hektar lebih dengan menanam bibit jeruk lebih dari 700 pohon. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, saat ini sudah sangat berat untuk bertani sayuran akibat mahalnya harga pupuk dan obat-obatan sehingga pada akhirnya memutuskan untuk berganti dari bertani sayur ke buah jeruk. Di lokasi terlihat tanaman jeruk jenis siam sudah mulai ditanam dan diperkirakan dalam 3 tahun sudah bisa produktif. Dan biaya yang dikeluarkan untuk memelihara jeruk lebih terjangkau dibandingkan jenis sayuran, dan untuk sayuran jenis cabai pernah mengalami kerugian sampai 75 juta rupiah. Kenapa, Pak? Dirubah ini ke tanaman jeruk, Pak, ini kenapa? Ya dirubah, rugi semuanya, sayur rugi. Oh, saat ini, Pak ya? Sayurnya baik, Ya. harganya turun, Pak, untuk obat-obatan dan pupuk gimana saat ini? naik. Pokoknya mes kurang apa ini mas apa? Subsidi? Subsidi Sulit. Akhirnya beli yang non subsidi. yang subsidi Iya. mahal Pak ya? Obat-obatan juga? mahal. Oh, jadi sekarang mau diganti jeruk, Pak ya? Baru Berapa Pak yang bertanam berapa ratus pohon ini saat ini? sekitar 700 ya. Oh, 700 berarti luas, Pak ya, 700 ya? Sampai ke sana. Kenapa dipilih jeruk, Pak? Kenapa nggak yang lain? Enak jeruk. Untuk biaya? Kayan mas dikit. Oh gitu, Pak ya. Untuk harga sendiri kalau panen jeruk gimana? Panen jeruknya ya, Relatif ya, ya lumayan lah. Stabil. Kalau 6.000, Ya. harganya 6.000 bisa ada karet. Ada lebihnya, Pak ya. Iya. Kalau sayuran sekarang sudah Aduh, udah sayuran berat. berat. Kira-kira kalau ditanam sekarang kira-kira mulai berbuah berapa tahun lagi kalau sudah kayak gini, Pak? 3 tahun, 3 tahun sudah bisa produktif, Pak ya. 2 tahun bisa. Jadi siapa nih, Pak? Jeruk apa ini? Jeruk siem. Siem, Pak ya. madu. Iwan Dikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Mia Amiati SMA
bersama jajaran pemerintah Kota Batu meresmikan Rumah Restoratif Justice Pondok Seduluran di seluruh desa kelurahan sekota Batu secara simbolis Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, Rabu 23 Maret 2022. Peresmian Rumah Restoratif Justice di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ini dihadiri Wakil Wali Kota Batu, Kepala Kejaksaan Negeri Batu, Kapolres Batu, Dandim 0818 Malang Batu, dan juga segenap jajaran pemerintah Kota Batu. Selain itu, peresmian ini diikuti oleh jajaran pemerintah Kota Batu dan juga elemen masyarakat yang dilakukan secara online melalui Zoom. Peresmian ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga penampilan tari Arjuna Wiwaha. Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso menyampaikan terima kasih kepada Kajari dan seluruh jajaran yang telah menjadikan Desa Pandanrejo sebagai tempat didirikannya Rumah Restoratif Justice. Sesuai marwahnya, rumah ini akan dijadikan tempat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat yang melibatkan semua elemen masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai luhur bangsa dan kearifan lokal. Kepala Kejaksaan Negeri Batu Agus Rujito SHMH menyampaikan bahwa memilih Desa Pandanrejo karena memiliki moto Raharjo, yaitu rapi, aman, harmonis, jujur, dan optimis. Desa Pandanrejo juga merupakan salah satu tujuan wisata di Kota Batu yang mayoritas penduduknya sebagai petani yang tetap menjaga adat budaya bangsa dan masih kental hingga saat ini. Selain itu juga banyak keberhasilan yang dicapai badan usaha milik desa yang berhasil memanfaatkan aset dan mengembangkan investasi. Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Mia Amiati SHMH menyampaikan bahwa dengan adanya restoratif justice ini dapat menggelar pertemuan antara korban dan terdakwa dengan melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum, sehingga upaya mengembalikan keadaan semula yang baik, harmonis, dan masyarakat yang damai bisa terwujud. Karena keberhasilan restoratif justice tersebut merupakan sinergi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, tokoh masyarakat dengan mengedepankan musyawarah mufakat berkeadilan. Namun tidak semua kasus bisa dilakukan restoratif justice, karena yang bisa diterapkan lebih ke arah hukum yang ringan dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun dan kerugian di bawah 2,5 juta rupiah. Setelah memberikan sambutan, Kajati Jawa Timur Dr. Mia Amiati SHMH beserta jajaran pemerintah Kota Batu meresmikan Rumah Restoratif Justice, ditandai dengan pemukulan gong dan juga penandatanganan sinergitas bersama antar elemen masyarakat dan pemerintah, dan juga menandatangani prasasti Rumah Restoratif Justice Pondok Seduluran. Acara diakhiri dengan bincang bersama di Rumah Restoratif Justice Pondok Seduluran. Payung hukum rumahnya kita sampaikan dulu, baru dari sini nanti kita inventaris kira-kira permasalahan apa yang sudah masuk ke ranah hukum, dan hari ini sudah ditangani dari pihak kepolisian maupun kejaksaan untuk diinventaris untuk bagaimana tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama ini untuk menyatukan persepsi bersama-sama dengan kejaksaan negeri sudah barang tentu agar supaya tidak sampai ke pengadilan. Sebetulnya permasalahan-permasalahan yang ada di desa kearifan lokal ya, ini permasalahan yang kecil bisa diselesaikan. Ini adalah hakim perdamaian. Ini kayaknya sudah turun-temurun. Memang tugas-tugas desa ini menyelesaikan permasalahan antara saudara, warga, atau permasalahan wangkit, waris. Nah, ini bisa diselesaikan di desa. Ketika itu tidak bisa diselesaikan mentok, tugas kami hanya perdamaian aja, menyelesaikan. Yang sekarang diresmikan pondok. Kalau dulu kan bisa di pos kamling, bisa di balik dusun, bisa di balik desa, bisa di rumah kepala desa. Tapi sekarang ada tempat khusus ya, itu rumah justice ya, pokoknya itu ya. Jadi saya tambahi lagi Pondok Seduluran, karena Pondok Seduluran ini yang masalah ini nggak ada orang lain, kalau bisa selesainya menjadi dulur. Taufikur Rahman melaporkan.